Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada hari ini adalah hari perdana kita mengadakan kajian muslimat di rumah belajar muslimah ini. Alhamdulillah, perkara yang sangat patut kita syukuri akan pertolongan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa, ya, mengadakan kajian rutin muslimah insyaallah di tempat ini. Taib. Kemudian insyaallah Ta'ala materi kita pada sore hari ini adalah fikih muamalah keluarga sakinah. Ya, ini insyaallah Ta'ala salah satu materi yang akan kita bawakan nanti. Ya, kita akan rutinkan. Semoga Allah Ta'ala bisa memberikan kepada kita kesempatan menyelesaikan pembahasan ini. Taib. Tentang masalah fikih muamalah keluarga sakinah, tentunya dalam setiap rumah tangga kita membutuhkan petunjuk syariat yang dengannya kita bisa menegakkan keluarga kita di atas perintah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itu di sini saya membawakan materi dengan beberapa judul. Dari judul ini kita akan faham arah dan bagaimana tuntunan syariat yang dengannya bisa membangun keluarga kita di atas keluarga yang membahagiakan, ya, keluarga yang menyenangkan, yang dengannya insyaallah Ta'ala akan menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Taib. Pembahasan kita yang pertama dari pembahasan ini adalah qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Kewajiban para suami untuk menegakkan keluarganya, yakni istri-istri dan anak-anaknya. Ya, jadi para suami itu mereka adalah qawamun, penegak yang memelihara dan mengayomi istri-istrinya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para rijal, kaum laki-laki, mereka adalah qawwamun, penegak yang memelihara dan mengayomi para wanita, istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, oleh karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebagian kaum laki-laki di atas kaum para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, sebab yang kedua
oleh karena Allah Ta'ala telah menjadikan kaum laki-laki mereka lah yang memberikan infak, uang belanja, ya, kepada istri-istri mereka, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Maka setiap rumah tangga pasti membutuhkan qayyim, penegak, yang menegakkan rumah tangga itu sesuai dengan perintah syariat. Penegak inilah yang akan menjaga rumah tangganya. Dialah penanggung jawab pertama yang harus memelihara rumah tangga. Karena orang itu bukan hanya menikah saja, ada tanggung jawab di belakangnya setelah dia meninggal. Maka ada namanya penanggung jawab, yang dia harus menjaga keluarganya, memelihara keluarganya. Yang sepantasnya penegak ini harus dia mendengarkan dan mentaati, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat. Yang sepantasnya penegak ini didengarkan dan ditaati selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat. Yakni para istri harus mendengarkan dia, harus mendengarkannya, mentaatinya selama tentunya suaminya ini tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Maka penegak itu adalah para suami. Dialah penegak dalam rumah tangga. Yang memasang dia sebagai penegak yang mengayomi dan memelihara rumah tangga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya akan jelaskan tafsir tentang ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, di mana Allah menjadikan laki-laki sebagai qawamun, sebagai penegak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum rijal, kaum laki-laki, mereka adalah penegak yang memelihara keluarga mereka dari kalangan istri-istri mereka dengan dua sebab. Dengan dua sebab ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah menjadikan laki-laki sebagai penegak terhadap kaum perempuan. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, yaitu Allah Ta'ala menjadikan kaum laki-laki itu dilebihkan oleh Allah di atas kaum perempuan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kaum laki-laki di atas para wanita pada asal penciptaannya. Mulai dari kekuatan laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Jadi ini kita akan sebutkan beberapa sebab yang dijelaskan dan diterangkan dalam syariat kenapa Allah Ta'ala melebihkan kaum laki-laki di atas para wanita. Yang pertama, karena Allah Ta'ala telah melebihkan laki-laki dalam hal kekuatan. Laki-laki lebih kuat, makanya dia yang lebih berhak untuk memerintah, mengatur rumah tangga, karena dia lebih kuat. Yang kedua, rajahanil akal, karena laki-laki itu lebih bagus akalnya dan lebih kuat akalnya dalam berpikir, dalam menimbang. Laki-laki itu lebih kuat akalnya dalam menimbang, beda dengan perempuan. Ya, perempuan ini kadang dia kebanyakan menimbang itu dengan perasaannya. Makanya Allah Ta'ala menjadikan laki-laki sebagai qawamun, penegak, karena akal mereka lebih kuat dalam menimbang, dalam mengatur, ya. Dia lebih tahu maslahat. Wa jaladatuhu wa sabruhu, demikian pula dalam hal keteguhan dan kesabaran. Itu kebanyakannya laki-laki lebih teguh, lebih kokoh, dan lebih kuat kesabarannya dibandingkan para wanita. Itu diantara kelebihan yang Allah berikan di atas para wanita. Wa bima khassallahu bihir rijal, dan di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para laki-laki, tidak pada wanita, di antaranya adalah Allah menjadikan kaum laki-laki sebagai orang yang diberikan kenabian dan kerasulan. Karena itu tidak ada nabi dan rasul dari kalangan para wanita. Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dalam surah Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Rasulullah kecuali semuanya adalah rijal, laki-laki semua. Kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi semuanya laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan, karena perempuan itu lemah. Ya, karena perempuan itu lemah. Lemah, ya, dalam berdakwah, lemah dalam menimbang, lemah dalam berpikir, ya, lemah akalnya, lemah kesabarannya. Coba kalau ada perempuan yang dia diangkat jadi nabi, nanti tersinggung, berhenti dia berdakwah.
Ya. Nanti dia malas sepele, nanti dia marah-marahi kaumnya. Karena begitu perempuan. Jadi nggak cocok, dia itu lemah, nggak bisa jadi pemimpin. Wa kadzalil khilafah, demikian pula khilafah, ya, pemimpin negara, bahkan pemimpin rumah tangga. Allah jadikan laki-laki itu pemimpin. Dan itu Nabi SAW bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum ra'atan. Nabi SAW bersabda, tidak akan pernah beruntung satu kaum di mana wallau amrahum, urusan mereka diatur oleh para wanita. Jadi Nabi SAW katakan tidak ada kaum yang beruntung apabila urusan mereka dipimpin, ya, kan itu negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin dimanapun, pemimpin itu selalu laki-laki. Allah Ta'ala yang menjadikan mereka seperti itu karena Allah lebihkan mereka. Iya. Kan itu kapan ada rumah tangga atau kapan negara dipimpin oleh perempuan, itu adalah alamat kehancuran rumah tangga, bahkan kehancuran negara. Kan itu jangan ada perempuan yang berpikir dia yang mau menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dia yang mau atur, pokoknya dia semua. Sampai ada sebagian rumah tangga suaminya itu ada pada telunjuk istrinya, kau kesana lagi, nanti jam sekian kau kembali ke sini, ya, siap. Sudah itu kau kerja lagi nih, siap. Nah, kapan ada rumah tangga, suaminya itu takut istri dalam makna diatur dalam perkara-perkara yang semestinya suami yang mengaturnya, tapi diambil alih oleh perempuan, maka kepemimpinan wanita dalam rumah tangga adalah kerusakan. Iya. Selalu itu kepemimpinan, pengaturan yang mengayomi, memelihara, penegak dalam rumah tangga adalah laki-laki. Namun yang anehnya itu biasa dalam pernikahan, biasa kalau mau menikah itu orang-orang Bugis, ya, dia suruh nanti kalau pas ketemu kau dengan suamimu, injak kakinya, supaya dia nakal-kala kau naseng, aja mau cau-cau naseng, selesai. Ini pengajaran keliru ini. Tidak boleh seperti itu. Justru kita harus mengajari anak kita taat sama suamimu. Kenapa? Dalam Quran dan Sunnah, mentaati suami adalah sebab yang paling besar seorang istri masuk surga. Itu hadis dan ayatnya sangat banyak. Jangan kita suruh anak-anak kita itu membanggakan kepada suaminya. Kadang ada rumah tangga sudah berkeluarga, datang anaknya mengeluh, langsung dia berjelek sangka. Akhirnya dia masuk dalam rumah tangga anaknya, dia hukumi suaminya, anaknya, ya, menantunya. Setelah itu, ya, suaminya juga mengeluh, istrinya juga mengeluh sama ibunya. Ya, biasanya terjadi pergolakan, kerusakan rumah tangga karena terlalu banyak orang tua masuk dalam rumah tangga anaknya. Maunya itu, ya, peperangan dalam negerinya, ya, jangan dibawa keluar negeri. Cukup dalam kamar saja dia berperang, biarkan dia dewasa dengan itu. Diajari dewasa, jangan langsung dibenarkan, salahkan dia, nasihati dia. Iya. Wa ja'alallahu syahadatar rajul ta'dilu syahadati imra'atain. Demikian pula Allah Ta'ala menjadikan persaksian kaum laki-laki itu sama dan seimbang dengan dua persaksian kaum perempuan. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Kalau dibutuhkan dua saksi, maka perempuan harus 4. Kalau dibutuhkan satu saksi, maka satu saksi laki-laki seimbang dengan dua saksi perempuan. Kenapa? Karena kekuatan laki-laki, ya, keteguhan dia, kekuatan dia itu lebih kuat, lebih baik dibandingkan perempuan secara umum. Jadi kita katakan secara umum laki-laki lebih afdal dibandingkan perempuan, tapi tidak satu persatunya, tidak. Karena kalau kita hitung satu persatu, ada perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki, tapi itu jarang. Sampai Nabi SAW bersabda, "Kamulah minar rijal katsir." Yang sempurna dari kalangan laki-laki, kata Nabi SAW, itu sangat banyak sekali. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan, kata Nabi, kecuali 4 orang saja. Nah, yang pertama adalah Asiyah bintu Mazahim, imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun, bintu Mazahim. Yang kedua adalah Khadijah bintul Khuwailid, istri Nabi SAW, penghuni surga.
Ya. Yang ketiga adalah Maryam, ya, binti Imran. Maryam anaknya Imran yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi ini keluarga Imran ini semuanya ada dalam Al-Quran, ya. Namanya Alu Imran. Biasa kita katakan surah Al-Imran. Al artinya keluarga, Al-Imran artinya keluarganya Imran. Semuanya diabadikan dalam Quran. Imran sebagai bapak, kemudian istrinya Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Kemudian lahir lagi anaknya namanya Maryam. Kemudian lahir lagi anaknya Maryam bersama Nabi Isa, bernama Nabi Isa Isa bintu Maryam. Iya. Luar biasa, ya. Keluarga yang dipenuhi dengan keberkahan dalam Quran. Baik. Jadi persaksian satu orang laki-laki seimbang dua orang perempuan. Sama dengan warisan dilebihkan laki-laki dibandingkan perempuan 2 kali lipat. Ya. Dan Allah Ta'ala di antara kelebihan laki-laki yang Allah tidak berikan kepada para wanita, ya, laki-laki diizinkan dalam syariat ayajma' baina arba'in niswah, diizinkan untuk mengumpulkan 4 istri, sedangkan para perempuan tidak boleh dia memiliki suami kecuali 1. Itu aturan syariat. Ya, aturan syariat. Taib. Sama dengan talak dan nikah. Talak adalah haknya suami. Sama dengan nikah adalah haknya suami. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali tanpa wali. Walinya harus laki-laki. Enggak boleh perempuan menikahkan. Ya, karena menikah itu adalah haknya laki-laki, bukan hanya perempuan. Dan perempuan kalau dia menikah, dia nikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya tidak syah. Kalau dia mau menikah, dia katakan nikahi saja saya, langsung nikah tanpa wali, maka nikahnya batil, tidak syah. Ya, nikahnya batil, tidak syah. Sama dengan talak. Ya. Talak juga haknya suami, bukan haknya perempuan. Ya, jadi perempuan, ya, dia tidak berkata kepada suaminya kamu saya talak, tidak, tapi yang berhak adalah suami. Iya. Karena memang, ya, kenapa semua hal ini Allah Ta'ala lebihkan kepada kaum rijal, kaum laki-laki? Karena memang kaum laki-laki lebih kuat, lebih teguh, lebih bagus dalam menimbang. Coba kalau seandainya perempuan yang diberikan hak dalam mentalak, maka dia akan mentalak suaminya setiap dia tersinggung. Iya. Setiap dia marah, ya, setiap dia merasa disakiti, dia akan talak suaminya. Sampai Syekh Mukbil berkata, kalau seandainya hak talak diberikan kepada para istri, maka dia akan talak suaminya sebanyak 13 kali dalam sehari. Iya, itu bukti bahwa memang perempuan itu hukumnya kebanyakannya perasaan. Taib. Makanya anak-anak itu, dalam mendidik anak-anak, kata para ulama, itu yang paling harus mendidik anak-anak di masa kecil adalah ibunya harusnya, bukan ayahnya. Karena laki-laki itu dominannya menggunakan akal, sedangkan perempuan dominannya menggunakan perasaan. Coba lihat laki-laki mendidik, ya. Kalau dia sudah jengkel anaknya langsung dihantam itu. Enggak pakai perasaan. Karena seperti itulah memang laki-laki. Dia pakai akal, dia maunya anaknya itu seperti dia. Berakal langsung seperti dia, padahal tidak. Makanya anak-anak itu harus dididik oleh ibunya dari kecil. Karena kalau ayahnya itu dia pakai akal. Tapi kalau anak itu sudah tumbuh dewasa, sudah mulai tumbuh dewasa, maka ayahnya lah yang paling pantas untuk mendidik dia. Karena pendidikan ayah itu kebanyakannya mengarah kepada akal. Dan kesempurnaan laki-laki itu ada pada akalnya, bukan pada perasaannya, bukan perempuan. Tidak seperti perempuan. Ya. Baik. Makanya kalau anaknya sudah dewasa, biasanya kalau sudah mau tumbuh dewasa, sudah balik umur 13-14 tahun, mau dikasih mondok, ayahnya sudah mau sekali, tapi ibunya tidak mau. Jangan dikasih mondok, kasihan. Mau makan apa nanti di pondok pesantren? Nah, ibunya tidak mau, apalagi neneknya. Jangan, biar bisa pelihara. Ya. Padahal seharusnya anak itu sudah dikasih mondok, ya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sekian dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum rijal, ya,
di atas kaum para wanita, ini adalah sebab yang pertama Allah Ta'ala lebihkan kaum laki-laki di mana mereka dijadikan sebagai qawamun. Sebab yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim, oleh karena mereka kaum laki-laki telah memberikan infak dari harta-harta mereka kepada istri-istri mereka. Itulah sebab kenapa Allah melebihkan laki-laki, karena laki-laki punya kewajiban. Semenjak dia baru menikah, akad nikah, dia sudah wajib memberikan mahar kepada istrinya. Itu hak istri. Ya, makanya Allah melebihkan laki-laki karena memang dia yang mengeluarkan harta mereka. Ya, mulai semenjak dia menikah, dia akad, dia harus mengeluarkan mahar, kewajibannya. Ya, dia wajib setelah menikah, dia wajib memberikan hak untuk makan. Itu haknya perempuan, kewajiban laki-laki. Kiswah, pakaian, maskan, tempat tinggal, dan selain daripada itu dari bentuk-bentuk uang belanja yang dengannya bisa menopang istri dan anak-anaknya, itu adalah kewajiban para suami yang wajib mereka berikan kepada istri-istri mereka. Sampai jika mereka telah mentalak saja, kalau mereka sudah mentalak istrinya, mereka tetap wajib memberikan nafkah. Misalnya talak rojaiyah, talak 1, talak 2, sudah dia talak, tetap dia wajib memberikan nafkah, makan, minum, tempat tinggal. Karena ini masih status istrinya, dia talak sampai selesai masa iddah 3 kali haid. Iya. Selama belum 3 kali haid, maka dia masih bisa rujuk. Tapi kalau dia sudah talak pertama, talak kedua, dia tetap memberikan haknya. Iya, memberikan haknya berupa uang belanja, tempat tinggal, dan seterusnya. Taib. Jadi laki-laki dengan dua sebab ini tadi, dia adalah orang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena Allah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena Allah Ta'ala telah menjadikan mereka memberikan infak terhadap harta-harta mereka. Dan di antara hal yang menguatkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu 'alaihinna darajah, dan bagi kaum rijal, bagi kaum laki-laki itu berada di atas para wanita di atas 1 derajat. Ya, jadi memang sudah Allah tapatok, ya, sudah Allah Ta'ala patenkan bahwa laki-laki itu lebih di atas derajatnya dibandingkan para wanita. Tidak boleh ada wanita berhayal, bermimpi, berangan-angan bagaimana caranya dia mau seperti laki-laki. Tidak ada itu dalam Islam. Ya, seperti yang dikatakan orang, emansipasi wanita. Laki-laki bisa begini, kita juga bisa begitu. Laki-laki bisa jadi olahragawan, angkat besi, kita juga perempuan bisa begitu, jadi pengangkat besi. Iya, ini kan bukan fitrahnya. Laki-laki berbuat begini, berbuat begitu, kita juga bisa begitu. Laki-laki jadi tentara, kita juga jadi tentara. Kita pokoknya jadi polisi, tentara, ya. Perempuan juga bisa. Ini kan keluar dari fitrah. Iya. Biar bagaimanapun Allah Ta'ala telah melebihkan laki-laki di atas para wanita. Para wanita, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bagaimanapun perempuan itu, bagaimanapun cerdasnya dia, bagaimanapun pintarnya dia, bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun cantiknya dia, tetap dia di dapur. Tetap dia tahta zaujihi atau zaujiha, tetap dia berada di bawah kekuasaan suaminya. Ya, makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Tahrim, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi Nuh dan Nabi Hud, ya, Nabi Salih, daraballahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'aun, daraballahu masalan lilladina amanu, daraballahu masalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Ta'ala membuat perumpamaan, ya, untuk orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Iya. Kanata tahta abadaini min ibadina, di mana istri mereka ini tahta, kata Allah, tahta, mereka itu di bawah kekuasaan dan pengaturan 2 hamba kami. Jadi setiap istri itu disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, setiap mereka disebutkan, pasti Allah Ta'ala sebutkan perempuan itu tahta, di bawah terus.
Tidak pernah ada perempuan di atas. Ya. Di bawah dalam makna dia itu diatur. Ya, dia itu diatur. Seperti inilah kalau kita menginginkan rumah tangga sakinah. Ketika ada perempuan yang memang mau diatur, ketika memang ada perempuan yang memang dia ya memuliakan suaminya, maka insyaallah taala bisa lahir keluarga sakinah. Tapi kalau ini saja dulu tidak bisa, ya, kalau dimarahi sama suaminya, lebih besar suaranya istrinya. Iya. Kalau suaminya misalnya marah, kadang ya, sebagian besar istri itu memang seperti itu. Mula pisah danna, dia teriaki suaminya kayak macan, sampai suaminya itu ketakutan. Wah, bahaya. Ya, selama ada keluarga sakinah, dia mengetahui kadar dirinya bahwa dia itu di bawah pengaturan suaminya, dia lebih di bawah tingkatannya, maka insyaallah taala keluarga itu bisa menjadi keluarga yang baik. Iya. Dan yang menguatkan tentang perkara ini adalah sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suami mereka. Ini saking besarnya haknya para suami, dan seperti itulah rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harusnya para wanita itu seperti itu kondisinya kepada suami-suami mereka. Ini jangan difahami, ini karena ini dalil-dalilnya cocok dengan pembahasan kita, maka disebutkan oleh para ulama tentang hadis di sini. Dan ini bukan maknanya kezaliman, ya. Wah, kalau begitu merdeka ini para suami. Tidak. Kan kalau mungkin ummahat mendengarkan pengajian dalil-dalil seperti ini, dia akan berkata, enak sekali suami. Wah, tidak seperti itu. Nanti akan saya sebutkan ada haknya perempuan yang menjadi kewajiban suami. Kalau ini pembahasan kita ini lebih cenderung kepada apa? Ya, haknya suami yang merupakan kewajiban bagi para wanita untuk mentaatinya. Dan sebaliknya ada, ya, seimbang. Jadi sebenarnya antara suami dan istri itu hak dan kewajiban itu seimbang. Seimbang. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala lebih meninggikan derajatnya para suami, para laki-laki dibandingkan para wanita. Sampai datang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Kata beliau, datang seorang sahabat lelaki, dia membawa anak perempuannya kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan saya ini enggan untuk menikah, dia tidak mau menikah." Maka Nabi berkata, "Ati'i abak, taatilah ayahmu." Maka anak perempuan ini berkata, "La, tidak. Hatta tukhbiruni ma haqqu zauj ala zaujati." Kata dia, tidak, sampai untuk mengabarkan kepada saya apa haknya suami yang wajib ditunaikan oleh para istrinya. Lalu anak perempuan ini dia ulang-ulang pertanyaannya kepada Nabi SAW, sampai Nabi SAW berkata, "Haqquz zauj ala zaujati, allau kana bihi qarhah falahasatha, ya, ma'addat haqqahu." Haknya para suami terhadap para istrinya, kata Nabi, kalau seandainya itu suami punya luka, lukanya itu qarhah. Qarhah itu borok, ya. Ya, borok artinya luka yang bernanah, sadidan, min kharahu sadidan. Lukanya itu diitari oleh luka yang sudah busuk, yang bernanah. Haknya seorang suami, kata Nabi, terhadap para istri, kalau seandainya suami itu punya luka yang lukanya sampai parah dan bernanah, falahasatha, lalu istrinya itu mengobatinya luka tersebut dengan cara menjilatinya, ma'addat haqqahu, maka dia belum menunaikan haknya suaminya. Maka perempuan ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la utazawwaj abadan, saya tidak akan menikah selamanya." Tidak bisa saya seperti itu.
Kata Nabi, la tankihuhunna illa biidnihinna, jangan kamu menikahkan anak perempuanmu kecuali dengan izinnya. Makanya anak perempuan itu tidak boleh dinikahkan sembarang. Kalau dia tidak mau, dan dipaksa, ya, wajib minta izin. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang wanita yang paling terbaik. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang manakah yang paling terbaik, maka Nabi SAW menyebutkan 3 ciri wanita yang paling terbaik. Allati tasurruhu idza nadhar. Yang pertama adalah wanita yang menggembirakan kamu, yang menyenangkan kamu jika engkau melihatnya. Tentunya kata para ulama, wanita yang menggembirakan ketika engkau melihatnya, khususnya para suaminya maksudnya di sini, ini ketika engkau berjumpa dengan dia, engkau selalu senang bersamanya. Ya, dengan bagusnya lisan, itu diantara maknanya. Dengan bagus lisannya kalau berbicara, ya, dia menyenangkan suaminya dalam berbicara, kalimat-kalimatnya sopan, kalimat-kalimat yang tidak kasar, kalimat-kalimat yang tidak, ya. Dan tentunya makna hadis Nabi SAW, tasurruh ila nadhar, wanita yang menggembirakan engkau ketika engkau melihatnya, tentunya engkau bergembira melihatnya karena dia bersih, berdandan, ya, dia pandai memelihara dirinya, dia pakai bajunya yang bagus. Itu wanita yang menyenangkan. Wanita seperti inilah wanita yang terbaik. Bagus kalau berbicara, menyenangkan suaminya, dan menyenangkan suaminya ketika suaminya melihatnya dengan bersih, ya. Kan tentunya suami itu senang kalau istrinya itu bersih, sebagaimana istri juga senang kalau suaminya bersih, ya. Jadi dia tentunya dia bersih dengan mandi, ya, dengan berdandan. Dan seperti itulah istri-istri Nabi SAW. Kesibukan istri Nabi SAW, Aisyah, itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Aisyah itu disibukkan oleh cermin dan celak, ya, kebanyakannya depan cermin. Karena kata para ulama, akalnya para wanita, ya, ada pada perkara tersebut, berdandan. Disitulah akalnya perempuan, di mana dia berdandan untuk suaminya, karena surganya perempuan itu ada pada suaminya. Kan itu ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan Nabi SAW berkata, apakah anti sudah menikah? Kata dia, naam, sudah. Bagaimana engkau terhadap suamimu? Dia berkata, tidak ada satupun yang diperintahkan kecuali saya pasti akan taati selama saya masih mampu, ya. Tidak ada yang dia sukai kecuali saya akan mengerjakannya selama saya masih mampu. Kata Nabi SAW, perhatikanlah suamimu, karena sesungguhnya surgamu dan nerakamu ada pada suamimu. Ya, baik, ada pada suamimu. Naam. Dan tentunya seorang wanita, dia, ya, mentaati suaminya bukan sebenarnya semata-mata ketaatan kepada suami, bukan. Tapi itu adalah ketaatan dia kepada Allah dan ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dia, ya, untuk taat. Ini sifat yang pertama, wanita yang terbaik, itu wanita yang menggembirakan engkau ketika engkau melihatnya, ketika engkau mendengarkan kalimat-kalimatnya, menggembirakan engkau ketika engkau, ya, melihat dia, berjumpa dengannya. Ya, bukan kalau baru berjumpa, ya, baru melihat sudah keningnya sudah berkerut, langsung cemberut, baru ketemu marah-marah. Nah, ini tidak menyenangkan namanya. Wa tuti'uhu idza amara, di antara wanita yang terbaik kata Nabi SAW adalah wanita yang mentaatimu, yakni mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan dia. Suaminya bilang, tolong masakkan ikan masak palu marra, iya, dia masak kalau ada bahannya, walaupun dia susah tapi dia kerjakan karena Allah. Nah, suaminya bilang, tolong bikinkan kopi. Nah, dia buatkan kopi. Tolong buatkan air panas. Ya, habis air panas, air dingin lagi. Ya. Kalau suaminya perintahkan dia seperti itu, dia taati. Dan kalau dia mentaatinya, itu adalah sebab dia masuk surga. Iya, itu adalah sebab yang dengannya dia akan mendapatkan keridhaan Allah, karena Allah yang merintahkan dia seperti itu. Dan dia berkata,
ini suami kayak komandan saja. Tidak seperti itu. Kalau dia tidak taat, justru dia durhaka kepada Allah, bukan durhaka kepada suami saja. Makanya Nabi SAW berkata, ra'aitun nar, aku melihat neraka yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Kenapa? Sampai para ummahat, para wanita bertanya kepada Nabi SAW, ayakfurna billah, apakah karena dia kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan karena kufur kepada Allah, tapi karena dia kufur kepada al-ashir, yakfurna al-ashir, karena mereka itu kufur kepada kebaikan suami. Ya, kufur kepada kebaikan suami-suami mereka. Iya. Jadi jangan kalau dia, jadi wanita yang terbaik itu adalah wanita yang senantiasa taat terhadap perintah suaminya. Dia mentaati perintah suaminya. Iya. Jangan kalau suaminya berkata, tolong masakkan dulu air panas, istrinya bilang, nah ada juga kompor gas di situ, pergi sendiri masak itu kopi, gampang sekali itu. Wah, suaminya bilang, saya mau makan, istrinya bilang, pergi makan situ, ada di patong kok, angkana koloboi naseng, pergi makan situ sendiri, mau kamen HP saya. Wah, jadi suaminya ini makan sendiri, nanti cuci piring sendiri. Kasihan suaminya. Yang seharusnya itu istri, kalau suaminya makan, jangan dia suruh suaminya pergi makan sendiri seperti itu. Dia temani, dan seperti itulah yang seharusnya adab. Dan dia makan, jangan dia berkata kepada suaminya, kalau kau mau makan, pergi mau makan sendiri situ. Ada semua makanan di situ. Itu tidak baik dan itu tidak berakhlak. Harusnya istrinya melayani suaminya dengan seperti dia melayani tuannya. Ya, dan ini bukan maknanya ya karena memang orang Bugis itu nggak paham agama ya sebagiannya ya, sampai dia berkata, jangan mau kedikala-kala sama suamimu. Kamu yang harus perintah itu suamimu. Ini pelajaran yang sangat keliru dan salah. Itu pelajaran bukan mengantarkan kepada surga, mengantarkan kepada bentuk membangkang. Ya, taib. Jadi ciri wanita yang terbaik, dia mentaati suaminya setiap dia diperintah. Tidak pernah dia bilang, tidak mau saya. Bukan wanita terbaik yang seperti itu. Tapi wanita yang terbaik, setiap dia perintah, selama dia masih sanggup, tentunya bukan sakit, bukan juga dia tidak sanggup, selama dia mampu, pasti dia kerjakan. Dia tidak berkata, saya tidak mau, saya malas. Iya, wanita yang terbaik selalu taat setiap engkau perintahkan dia. Apalagi yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi, wanita yang terbaik adalah wanita yang la tukhalifu fi ma yakrah fi nafsihi wa malihi. Yaitu wanita yang tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Dia tidak pernah menyelisihi suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Apakah terkait dengan dirinya sendiri ataupun terkait dengan harta suaminya. Tidak pernah dia selisih suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya terkait dengan perkara dirinya sendiri. Jadi apa yang tidak disukai oleh suaminya terhadap istrinya ini, jangan istri itu melakukannya. Ya, terkait dengan dirinya sendiri ya. Iya. Demikian pula terkait dengan harta. Apa yang tidak disukai oleh suami, jangan seorang perempuan menggunakan harta itu apa yang tidak disukai oleh suami. Makanya di antara haknya para suami yang wajib ditunaikan para istri, seorang istri itu harus meminta izin kepada suaminya kalau dia mau belanja. Ya. Kecuali belanja-belanja yang memang sudah dimaklumi oleh suaminya, memang dia diizinkan di situ. Tapi kalau belanja-belanja yang di luar daripada itu, seperti beli baju, beli tas, ya, mau beli Tupperware misalnya, itu minta izin sama suaminya. Yang sampai harganya Tupperware-nya ini 200.000, gajinya suaminya 500.000 misalnya, wah, tinggal 300.000. Iya kan? Karena perempuan itu harus memang diperintah dia seperti itu. Tidak boleh dia menggunakan harta suami kecuali dengan izin suaminya. Itulah yang disebutkan dalam hadis.
Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, seorang istri walaupun hartanya sendiri, apalagi kalau hartanya suaminya, walaupun hartanya sendiri dari uang pribadinya sendiri, tidak boleh dia seenaknya membelanjanya tanpa seizin suaminya. Itu hadis, bukan saya yang bilang. Hadis. Kita ini mentaati Allah dan Rasulnya. Dan walhamdulillah, beruntunglah kalau juga ada suami yang bagus ya, yang suaminya ini tidak terlalu pelit. Karena ada juga suami itu pelit sekali. Biar mau beli pasero juga membeli pasero 2 sabun asem. Jangan dulu. 2.000 aja itu. Masa meminta izin? Mau pasero susah juga. Ya, beruntunglah kalau orang punya suami ini, dia orangnya lapang ya. Dia maklum istrinya. Ya, cuma istri jangan dikasih hati. Ya, diambil jantung. Berlebihan ya. Sudah dikasih diolor-olor, wah, berlebihan. Tayyib. Jadi masalah menyelisih harta ini, tidak boleh seorang istri menyelisih suaminya dalam perkara harta yang dia tidak sukai. Maka masih sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana Allah Ta'ala melebihkan para laki-laki di atas para wanita. Ya, di antaranya adalah seorang istri tidak boleh dia berpuasa sedangkan suaminya ada di rumahnya. Nabi bersabda, la tasumul mar'a wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Tidak diperbolehkan seorang istri berpuasa sedangkan suaminya hadir di sisi dia, kecuali kalau suaminya mengizinkan dia. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa dilarang puasa? Harus minta izin dulu. Biar mau puasa minta izin? Iya. Kenapa? Karena menunaikan haknya suami itu jauh lebih besar pahalanya, bahkan itu wajib dibandingkan puasa sunnah. Iya. Memenuhi haknya suami itu lebih Allah cintai, lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan perempuan itu mau menyibukkan dirinya dengan ibadah. Kan puasa sunnah ibadah, tapi mentaati suami, mendahulukan haknya suami, mendahulukan permintaannya suami, itu lebih berhak dan lebih wajib, lebih besar pahalanya dibandingkan puasa sunnah. Kalau suaminya berkata, jangan mengikut puasa, ya, maka dia harus taat karena ada haknya suaminya, ya. Dan sampai suaminya nanti ini menginginkan sesuatu padanya, maka itu tidak boleh dia berpuasa. Wala ta'dzan li ahadin fi baitihi illa bi'izni. Dan tidak diperbolehkan para wanita mengizinkan masuk laki-laki yang bukan mahramnya di rumahnya, apalagi di kamarnya, kecuali dengan izin suaminya. Tentunya mahramnya boleh. Tapi kalau laki-laki yang tidak disenangi oleh para suami, walaupun itu siapa, keluarganya, kerabatnya, tidak boleh dia masukkan dalam kamar ya. Ya kalau terima sebagai tamu, la ba'as, tidak ada masalah. Yang jelas itu haknya suami, tidak boleh dia masukkan ke dalam rumah siapa yang tidak diizinkan oleh suaminya, karena suaminya itu punya hak. Demikian pula tidak diperbolehkan para wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka kecuali dengan izin suaminya, ya. Tidak diperbolehkan. Walaupun dia mau pergi beribadah, dia mau pergi ke masjid, dia mau pergi ta'lim, tidak boleh dia keluar kecuali dengan izin siapa? Izin walinya, suaminya kah atau ayahnya. Kan itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wanita yang keluar dari rumahnya dan dia tidak meminta izin kepada suaminya, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin wanita berkata, wah ini kita di penjara ini kalau begini. Tidak. Allah Ta'ala dan Rasulnya mengizinkan perempuan keluar kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Diperhatikan ya. Karena ada juga perempuan sebenarnya dia tidak punya hajat, memang dia suka kelenong-kelenong, mutar-mutar, pergi ke mall, keliling-keliling. Itu bukan tempatnya akhwat, ya. Kalau dia sama suaminya pergi belanja ya bolehlah. Tapi kalau dia sukanya seperti itu, besok nanti dia pergi ziarah ke rumah temannya, keliling-keliling, jalan-jalan, nanti besoknya pergi lali belanja-belanja, jalan-jalan, itu tidak bagus ya. Karena Allah berfirman, ya, waqarna fi buyutikunna,
dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Allah perintahkan, boleh keluar, boleh kalau ada hajat. Kalau ada kebutuhan dia mau ziarahi orang tuanya, silahkan. Mau pergi ke masjid, silahkan. Mau pergi taklim, silahkan. Ada hajat, minta izin. Ya, maka wanita yang keluar dari rumah, walaupun dia pergi ke masjid, tidak minta izin sama suaminya, maka dia durhaka kepada Allah, berdosa. Ini dalil menunjukkan bahwa memang kepala rumah tangga adalah suami. Allah lebihkan dia di atas para wanita. Dan demikian pula apabila suaminya ini mengajak dia, meminta dia untuk memenuhi hajatnya suami di tempat tidurnya, maka wajib bagi para istri untuk mentaati suaminya. Fa in abad, kalau dia enggan, dia tidak mau, dia bilang saya tidak mau, saya enggan, padahal dia tidak punya udzur syar'i, kecuali kalau dia sakit atau semisal dengannya, dia tolak suaminya hajat tersebut, la'anathal malaikah, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Dalam lafaz yang lain, wanita itu akan dilaknat oleh penduduk langit hatta tusbih, sampai datang waktu pagi. Satu malam dikutuk oleh Allah dan para malaikat. Iya, dilaknat. Iya. Ini karena Nabi ingin memberikan kesan bahwa betapa besarnya haknya para suami. Ya, jangan dimain-maini ya. Jangan dikasih jatah suaminya kalau sekali sepekan saja. Wah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya menzolimi dia. Apalagi yang kasih jatah sekali sebulan. Itu tidak boleh seperti itu. Dan terus terang saja ada yang seperti itu. Iya. Sampai suaminya tersiksa. Ya. Tayyib. Dan itu kezaliman ya. Dan ini saya khawatir dia akan kena hadis ini. Dia akan dilaknat oleh malaikat. Iya. Sampai Nabi SAW berkata, seorang itu apabila telah suaminya menginginkan dia, walaupun dia sementara di atas tungku api, kata beliau, walaupun dia sedang memasak, dia sedang membakar, dia sedang keringat, pokoknya dia sedang tidak enak, tidak mood atau tidak apa, sedang memasak di tempat memasak, kalau suaminya menginginkan dia, maka dia wajib untuk mentaati hal tersebut. Karena ini memang kedengarannya hadis-hadis ini sering kita dengarkan, tapi banyak orang menyepelekannya, banyak orang mengentengkannya. Dan seorang wanita muslimah salihah, dia tidak akan mempermainkan hal yang seperti ini. Ya. Ya, seperti hadis yang kita sebutkan, wanita yang terbaik adalah wanita yang menggembirakan suaminya. Ya. Menggembirakan suaminya. Tentunya menggembirakan suaminya termasuk di dalamnya adalah menggunakan pakaian yang disenangi oleh suaminya. Dan itu ibadah. Itu ibadah. Iya. Baik. Jelas ya? Dan selain daripada itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki memang adalah qawamun, pemimpin di atas para wanita, maka kesimpulan dari pembahasan kita ini sebelum berpindah kepada pembahasan setelahnya, laisa lil mar'a an ta'tarid ala dzalik, tidak diperbolehkan bagi para wanita untuk i'tirad, untuk menentang ketetapan Allah Ta'ala tersebut, yaitu dalam perkara Allah melebihkan kaum laki-laki di atas para wanita. Tidak boleh ada perempuan yang berhayal, bermimpi, bercita-cita untuk mau seperti laki-laki, atau membandinginya, atau berada di atasnya. Tidak boleh dia protes apa yang telah Allah Ta'ala bagikan, karena Allah Ta'ala itu Al-Hakim, Maha bijak, Maha berhikmah di atas segala takdirnya, perbuatannya, di atas segala ketetapannya. Apa yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik bagi suami dan istri. Al-Alim, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang Allah sudah tetapkan dalam rumah tangga kita harusnya seperti ini dan ini, maka kita harus taati, karena Allah Maha berilmu, Maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala Al-Latiful Khabir, Maha lembut dan Maha berilmu. Maka Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlihi, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kalian wahai manusia berangan-angan, janganlah kalian wahai manusia berangan-angan ya terhadap apa yang Allah Ta'ala telah lebihkan sebagian di antara kalian di atas sebagian, di
di antara kalian. Jangan kalian berangan-angan untuk mengambilnya. Laki-laki mendapatkan bagian apa yang mereka kerjakan. Para wanita juga akan mendapatkan bagian apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk berangan-angan apa yang memang Allah tidak berikan kepada kita. Was'alullaha min fadli. Jadi mintalah kepada Allah Ta'ala keutamaan darinya. Ya, jadi mintalah kepada Allah keutamaan darinya. Ya, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha berilmu terhadap segala sesuatu. Ya, ini pelajaran pertama dari pembahasan kita pada hari ini. Kemudian pembahasan yang kedua dari kitab ini, Ta'limur Rajul Ahlahu, dari fikih muamalah rumah tangga, sakinah. Yang kedua adalah hendaklah para suami memberikan taklim, pengajaran ilmu agama terhadap keluarganya. Jadi seorang suami tidak hanya punya kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, uang belanja, dan seterusnya. Bahkan dia punya kewajiban yang sangat besar mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Kalau dia tidak sanggup mengajarkan ilmu kepada istrinya, maka dia bawa istrinya untuk belajar. Dia bawa istrinya untuk taklim. Dia sediakan fasilitas untuk istrinya untuk belajar. Bagaimana agar supaya istrinya itu belajar juga? Karena di zaman Nabi SAW, para ummahat mereka juga menuntut ilmu. Mereka belajar. Maka sepantasnya bagi laki-laki, ya, memberikan pengajaran ilmu kepada keluarganya, apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan dunianya maupun urusan agamanya. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilad, di dalam neraka itu ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang sangat bengis, keras, syidad, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, para suami untuk menjaga diri mereka dan menjaga keluarga mereka dari api neraka. Dan tentang ayat ini insyaallah taala saya akan jelaskan pada pertemuan akan datang tentang kandungan maknanya. Karena kandungan makna ayat ini sangat penting sekali. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Malik ibn Khuwairith, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim mu'allimuhum wa muruhum. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, menjumpai keluarga istri-istri kalian. Fa'aqimu fihim, tegakkanlah mereka. Wa allimuhum, ajari mereka adab dan akhlak. Wa muruhum, dan perintahkanlah mereka apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di sini Nabi SAW memerintahkan sahabat Malik bin Khuwairith bersama dengan kawan-kawannya yang pada waktu itu datang ke Madinah, beberapa orang, untuk menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW berkata, pulanglah kalian, ajarilah agama kepada keluarga kalian. Menunjukkan bahwa para suami wajib mengajarkan agama kepada para istri-istri mereka. Karena istri mereka itu nanti akan menjadi tanggung jawabnya kelak pada hari kiamat. Ya. Maka banyak dari kalangan para istri, karena suami tidak mengajarkan kepada mereka agama, maka cara berwudu saja mereka enggak paham. Wudunya saja salah. Dia tidak pernah belajar wudu. Wudu saja ini mau dipakai salat, itu butuh dipelajari. Bahkan salat, kadang ada sebagian wanita yang tidak tahu bagaimana tata cara salat yang sunnah. Maka seorang suami harus wajib mengajarkan istrinya agar supaya bagaimana dia beribadah kepada Allah. Karena itu diantara kandungan makna firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum naran, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Di antara kandungan maknanya,
menjaga istri dari api neraka itu dengan dua, dengan ilmu agama dan iman, amalan salih. Istri tidak akan mungkin terjaga dari neraka sampai dia belajar agama. Dengan ilmu agama ini dia bisa menegakkan perintah-perintah Allah sebagaimana mestinya. Karena seorang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia akan beribadah kepada Allah Ta'ala serampangan, asal-asalan, tidak sesuai dengan anjuran syariat. Maka menjaga mereka dari api neraka dengan ilmu agama, harus belajar. Tidak akan mungkin manusia bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, kecuali dengan menuntut ilmu agama. Maka kita harus menuntut ilmu agama. Ajak keluarga kita menuntut ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah kebahagiaan. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tidak pula keselamatan pada hari kiamat kalau kita jahil terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh bodoh, kita tidak boleh jahil terhadap agama ini. Kita harus belajar. Paling minimal kita belajar mengaji, ya, baca Quran yang benar. Karena orang yang baca Quran juga itu bermacam-macam tipenya, ya. Ada yang ngajinya itu tidak bagus, ya, sampai baca Qurannya itu, ya, sahnya itu sah-sah semua dalam Al-Quran. Isasul silatil ardu silsalah, sah-sah semua. Karena dia tidak tahu mengaji. Jadi harus dia menuntut ilmu agama, supaya kalau dia ngaji, dia baca Quran tidak salah-salah. Iya. Dia belajar berwudu, bagaimana cara wudu yang benar. Dia belajar sholat, apalagi masalah akidah. Ya, insyaallah taala kita akan upayakan pengajian kita ini ada pembahasan akidah, nanti kita bahas. Jadi kita wajib belajar, menuntut ilmu itu wajib. Ya, insyaallah taala. Jadi semoga pertemuan kita di sore hari ini sebagai permulaan dari pengajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan senantiasa kajian kita. Dan di sini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Karena penyampaian ini sebenarnya sudah lama saya mau sampaikan, cuma karena pengajian kita tidak pernah berjalan, jadi saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Penyampaian yang pertama, walhamdulillah, di rumah ini alhamdulillah kita dikasih wakaf. Iya. Jadi rumah ini, ya, nama umumnya Markas Dakwah Ahli Sunnah Pinrang. Tapi rumah ini rangkap jadi rumah belajar muslimah. Jadi ini rumah nanti insyaallah taala